Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Prasetyo dari SMA Negeri 1 Muara Kaman, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, guru bergerak Indonesia Maju. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi 3.3.A.9. Banyak sudah kita pelajari tentang modul-modul yang ada di program guru penggerak. Dari setiap modul program guru penggerak ini saling keterkaitan. Di dalam modul 3, yaitu intisarinya, yaitu bagaimana membuat program sekolah yang berdampak kepada murid. Dan selanjutnya, bagaimanakah sekolah mengefektifkan potensi sumber daya yang ada untuk membuat program yang berdampak pada murid. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita sudah melakukan beberapa pemetaan aset. Dari bahwa ada 7 aset yang bisa kita gali untuk menemukan potensi yang ada di sekolah kita. Yaitu yang pertama yaitu dengan modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal finansial, yang kelima modal alam, yang keenam modal politik, yang ketujuh modal agama atau budaya. Nah, setelah kita mengenali aset-aset tadi, maka kita bisa buat program manakah yang memungkinkan, yang bisa mendukung semua program yang berpihak kepada siswa. Intisari dari modul ini yaitu bagaimana membuat program yang berpihak kepada siswa dan juga bagaimana mengelola resiko. Karena resiko tidak bisa kita hindari, tapi kita buat program yang bisa kita kelola resikonya, meminimalisir dari hambatan atau kegagalan. Sehingga semua dalam pembuatan program harus melalui beberapa tahapan. Di dalam program guru penggerak yang namanya adalah Bagja, B-A-G-J-A. B yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaan, kira-kira pertanyaan ini dibuat program seperti apa yang akan kita buat. A, ambil pelajaran. Nah, dari setiap kegiatan kira-kira pelajaran apa yang didapat dengan program yang kita buat tadi. G, nah sedangkan yang G yaitu adalah gali mimpi. Nah, bagaimana impian kita atau program yang tujuan utama kita mau diarahkan kemana. Setelah kita ketemu mimpinya, maka lakukan yang berikutnya yaitu J. Ini adalah jabarkan rencana. Setelah kita buat gali mimpi, buat rencana step by stepnya sehingga bisa mewujudkan mimpi tadi. Nah, setelah dijabarkan rencana, maka lanjut yaitu dengan A-nya, ya, atur eksekusi. Nah, maka itu tahapan-tahapannya. Dan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, perlu adanya yang namanya yaitu model MONEF bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu MELR. M-nya adalah monitoring, I-nya adalah evaluation, ya. L-nya adalah learning, R-nya adalah reporting. Nah, ini untuk memastikan bahwa ada program monitor dan evaluasi serta pembelajaran dan harus kita buat laporannya sehingga semuanya terperinci. Bagaimanakah keterkaitan antar setiap modul di program guru penggerak ini? Nah, keterkaitannya kita ambil filosofi yang pertamanya dulu dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita menghamba kepada murid, menghamba kepada siswa. Nah, di dalam kata menghamba berarti kita harus semuanya berpedoman, setiap program maupun pembelajaran harus berpihak kepada siswa. Nah, sedangkan visi guru penggerak adalah bagaimana membuat program-program semua bergerak sesuai dengan kodratnya, memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang ada pada diri siswa. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai budaya-budaya positif yang dibuat, yang diciptakan sehingga menjadi sistem, itu menjadi karakter yang akan menjadi karakter yang lebih baik, itu menjadi budaya-budaya yang positif. Di modul 2.2 kita juga telah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana kita juga melihat pola pembelajaran di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah harus melihat karakter sesuai dengan potensinya. Kita membuat pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kita juga melakukan pembelajaran sosial emosional. Kita mengenali emosi siswa,
bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada siswa yang berbeda-beda tadi. Untuk menemukan potensi atau memaksimalkan potensi siswa, maka kita juga perlu melakukan coaching. Nah, coaching ini kita lakukan agar siswa bisa berbicara diri sendiri dan akhirnya menemukan solusinya. Jadi tidak dari guru untuk memberikan solusi, tapi siswa yang tadinya mengalami kebingungan dengan coaching atau bantuan guru tadi bisa menemukan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Modul sebelumnya yaitu 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini kita menggerakkan komunitas yang ada di sekolah untuk bergerak bersama, membuat program, membuat pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dari koneksi antar materi tadi, kita bisa melihat hal menarik di modul ini, modul 3.3, yaitu bagaimana membuat program yang berpihak kepada siswa dan juga bisa mengelola resiko-resiko dari program itu dan juga mengevaluasi, memonitor, mengevaluasi dan juga menjadi pelajaran dan melaporkan. Itu hal yang menarik sekali. Jadi ketika ditarik garis merahnya, yaitu membuat program apapun semuanya harus berpihak kepada siswa. Siswalah menjadi sumber inspirasi semuanya. Siswalah yang menjadi sumber patokan dari setiap program yang kita buat. Yang terakhir adalah kaitan dari semua materi dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu ini adalah program yang luar biasa karena kita dibekali ilmu bagaimana mengelola, memanajemen dan menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menggali aset-aset yang ada di sekolah untuk bisa dimaksimalkan sehingga bisa membuat program atau kebijakan yang berdampak kepada siswa. Terima kasih. Itu tadi adalah kaitan antar setiap materi yang ada di modul program guru penggerak. Saya Andre Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.